subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Oke, perkenalkan, nama saya Ani. Ini nama samaran ya. Jadi saya punya suatu pengalaman yang cukup horor dan mengerikan, dimana ceritanya bermula saat orang tua saya menjalankan suatu usaha kecil di kota besar salah satu di Kalimantan. Saya tidak menyebutkan kotanya ya. Nah, usaha yang dilakukan oleh orang tua saya ini adalah usaha catering gitu. Jadi bergerak di makanan, penyediaan makanan untuk pernikahan gitu, dan juga acara-acara tertentu. Jadi memang membutuhkan cukup banyak karyawan. Nah, saat saya mengenali beberapa karyawan di sini itu memang berbeda-beda. Maksudnya banyak yang masuk dan keluar di tempat ini. Entah itu karena menemukan pekerjaan yang lebih layak, atau ingin pulang kampung ke Jawa, atau sudah ada yang menikah bahkan dengan salah satu karyawan lainnya. Jadi banyak juga karyawan yang keluar masuk di perusahaan milik orang tua saya ini. Nah, singkatnya ada cerita tentang salah satu karyawan kami yang kita sebut aja namanya adalah Titi. Nah, Titi ini adalah salah satu karyawan yang di bagian untuk memasak gitu. Dan dia memang sudah cukup berumur, mungkin umurnya sekitar 33 tahun atau 35 tahunan gitu. Dan dia ini sebetulnya wajahnya sih biasa saja ya. Cuma dia memang memiliki tubuh atau bentuk badan yang lumayan. Jadi banyak sekali orang-orang yang tergoda sama dia, kaum Adam yang tergoda sama dia, termasuk pelanggan kita atau petugas-petugas lain yang misalnya supir atau petugas yang misalnya angkat-angkat kebutuhan kita, yang suplai sayuran dan bahan-bahan lainnya. Itu banyak yang sering nanyain soal dia. Dia sih mengaku bahwa dia itu adalah seorang janda gitu. Jadi dia tuh cerita kalau dia itu adalah korban KDRT. Jadi dia belum punya anak dan dia akhirnya mencari pekerjaan yang lebih baik gitu. Makanya dia datang ke Kalimantan. Nah, singkatnya orang tua saya ini sering melihat gelagat dia yang aneh. Jadi dia sering kayak sembunyi-sembunyi telepon, sembunyi-sembunyi izin keluar, terus kayak waktunya jam kerja dia nggak segera kembali ke tempat kerja gitu. Nah, singkat cerita, orang tua saya itu melihat dia, memperhatikan dia gitu, kayaknya dia tuh kayak pemurung, karena emang nggak kayak biasanya dia tuh orangnya cekatan, jadi tidak ada masalah sama pekerjaannya dia gitu loh. Pekerjaannya cukup bagus, dianya juga mudah untuk diajak bicara. Terus misalnya kami minta tolong apa, dia juga segera dilakukan. Tapi akhir-akhir ini, jadi dia sudah bekerja selama 8 bulan ya. Selama 1 bulan terakhir itu dia mulai kayak linglung, kalau ditanyain juga gak jelas gitu. Terus pada suatu saat dia tuh izin keluar gitu. Jadi keluar istirahat gitu, mau ke
warung yang deket dengan daerah kami. Nah itu biasanya nggak biasa tuh, soalnya di tempat kami tuh pekerjanya tuh udah dikasih makan gitu. Tapi ya udahlah, kita nggak ambil pusing gitu kan, mungkin dia bosan atau gimana, dia mau sekalian ke minimart atau gimana gitu. Nah sampai itu kebetulan saya lagi butuh pulsa, jadi saya keluar tuh, saya ke minimart. Terus saya tuh lihat dia tuh kayak lagi bertengkar, si Titi ini lagi bertengkar sama seorang laki-laki, dimana laki-lakinya itu sekitar berumur 40-an atau ya pokoknya udah bapak-bapak gitulah, dengan tubuh tegap gitu. Terus kayak dia ada masalah gitu loh, jadi kayak Titi ini lagi sama si bapak-bapak itu tuh lagi kayak tengkar gitu. Ya sebenarnya saya kayak khawatir sih, soalnya dia tuh kayak didorong-dorong gitu pundaknya. Tapi ya udahlah, saya nggak mau ikut campur karena emang nggak sampai parah juga sih dorongnya. Jadi saya pikir ya udahlah, mungkin dia ada masalah atau mungkin itu siapanya gitu, kita nggak ngerti kan. Aku juga bukan tipikal orang yang suka ikut campur masalah. Tapi tetap aku waktu titip balik itu ke tempat kerja, aku tanyain kayak dari mana itu. Oh enggak mbak, tadi ini dari beli pembalut katanya gitu di minimarket, makanya agak lama. Terus aku tanya kayak ada masalah apa gitu. Dia jawab enggak kok mbak, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, dan waktu terus berjalan, si Titi ini badannya itu agak gemukan gitu kayak orang hamil. Soalnya aku kan pernah lihat mamaku hamil nih. Terus ditanyain dong sama mamaku, Tih kamu hamil ya? Terus dijawab sama si Titi, enggak kok bu, saya ini mah agak gemukan katanya gitu. Oh ya udah gitu. Terus gak cuma ditanyai sama mamaku aja, sama aku aja, tapi juga ditanyai sama karyawan-karyawan lain. Tapi dia tuh selalu bilang kalau enggak kok, ini aku lagi gemukan aja, soalnya lagi banyak makan gitu katanya. Udah gitu dia selalu pakai pakaian yang kayak besar gitu. Jadi pakaian-pakaian yang longgar, yang oversized gitu. Terus pakai kerudung yang syar'i, yang lebar gitu. Jadi kan perutnya kan ketutup, tapi kita bisa lihat dari pipinya yang agak tembem gitu kan. Nah habis itu singkat cerita, dia itu sempat kayak izin gitulah, izin cuti, katanya itu dia mau nengok keluarganya di Jawa. Ini kejadiannya sebelum jauh dari corona ya. Nah waktu dia izin itu ternyata dia awalnya bilangnya tuh nggak izin, tapi dia mau keluar gitu. Jadi kita udah punya pengganti karyawan gitu kan. Terus waktu itu habis 2 minggu dia tiba-tiba ngehubungin ibu lagi, minta kerja di tempat kami, di catering kami. Soalnya dia nggak punya pekerjaan lain. Ya udah kita izinin aja, karena emang kalau dilihat-lihat kan dia emang lagi butuh gitu loh. Waktu kita kita bantu lagi dia untuk kerja di tempat kita, ternyata badan dia itu makin besar aja gitu loh. Meskipun kita udah gak ketemu beberapa minggu, tapi kita bisa ngerti kalau badan dia itu ada yang beda. Singkatnya kita tanya lagi dong, kamu hamil ya? Terus dia jawab, enggak kok, ini emang kemarin waktu di Jawa banyak makan aja, katanya gitu. Ya udah, kita kan nggak mau nih maksa-maksa orang ngaku hamil kan ya, jadi aneh juga gitu. Ya udah, akhirnya dia kerja lagi di tempat kita kayak biasanya. Dia masak, terus dia ngitung pesanan. Habis itu dia nyiapin alat-alat buat catering juga gitu. Cuma emang performanya itu gak sebagus dulu. Jadi kayak dia tuh kalau angkat-angkat tuh rada capek katanya. Atau katanya kakinya tuh sering kesemutan. Terus dia juga sering mual katanya tuh, soalnya bau-bau makanannya tuh agak gimana gitu. Ya gak kayak biasanya lah gitu. Sebenarnya sih kita udah curiga, tapi kita gak mau aja
maksa dia gitu. Nah, jadi kan kebetulan dia tuh di mes gitu. Kita punya mes kecil gitu, tempat buat nginep para pekerja yang rumahnya jauh. Nah, kebetulan dia tuh di kamar sendirian gitu. Tapi sampai jam kerja, sampai jam 1 siang, dia tuh nggak segera keluar dari ruangan itu, dari kamarnya dia. Kita panik dong, ditelepon juga nggak diangkat. Kita gedor-gedorin, dia nggak jawab gitu. Cuma kita dengar suara orang merintih gitu. Cuma kita nggak begitu jelas juga rintihannya. Jadi kita nggak pasti juga gitu. Kita gedor-gedor, ibuku tuh juga nanya ini tuh, Titi, kamu kenapa gitu, keluar dong gitu. Tapi si Titi ini nggak segera keluar. Akhirnya mau nggak mau salah satu karyawan cowok kami nih ngedobrak pintu kamarnya dia kan. Waktu didobrak, terus kayak apa ya, ada bau amis, anyir gitu. Terus dia tuh cuma duduk bilang kalau dia tuh lagi nggak enak gitu. Kelihatannya dia tuh kayak mukanya tuh pucet, terus kayak apa ya, kayak sakit gitulah. Rambutnya juga acak-acakan. Terus dia bilang kalau dia tuh nggak sehat. Ya dipaksalah dia ke dokter sama orang-orang. Awalnya sih dia nggak mau, tapi akhirnya karena dipaksa ya dia mau gitu. Tapi ada yang aneh. Jadi spray kasur kita itu udah hilang gitu. Jadi kita positive thinking dong. Mungkin dicuci apa gimana. Waktu dibawa ini sama karyawan lain dia ke klinik gitu yang deket sama rumah. Ternyata di bawah kolongnya mejanya, di bawah kolong kasur di bawah kolong kasur itu ada kayak tumpukan koper. Terus habis itu di dalam kopernya itu orang-orang bilang kok baunya amis ya gitu. Dibuka dong karena kita penasaran. Ada spray kasur. Dan di spraynya itu kayak ada darahnya. Dibuka dong sama kita, ya ampun. Ternyata di dalam spray itu ada bayi yang udah membiru dengan masih ada ari-arinya utuh. Kaget dong kita. Semua mamaku bilang, ya mamaku kan gak ikut. Waduh, ini beneran dong dugaan kita kalau dia tuh hamil gitu. Terus langsung dong kita datengin dia ke klinik. Terus kita minta penjelasannya. Ternyata emang dia tuh beneran, dia tuh melahirkan gitu kan. Si dokter yang nolong pun juga tahu kalau dia habis melahirkan gitu. Jadi masih ada sisa-sisa plasenta gitu di dalam perutnya. Dan dikeluarin doang waktu itu sama dokternya. Nah, habis itu kita tanyain dong ke dia, kenapa kamu kok bohong gitu sama kita, jahat banget kamu, kok bayinya udah mati tau gak sih. Dia jawab sambil nangis, kayak maaf bu, soalnya saya tuh udah gak tahu mau gimana lagi, pacar saya itu gak mau tanggung jawab. Ternyata pacarnya itu adalah bapak-bapak yang pernah aku temuin, dan dia adalah salah satu ASN. Jadi kayak dia tuh takut si ASN itu juga nggak mau, si bapak-bapak ASN itu juga nggak mau tanggung jawab, dan dia udah punya keluarga gitu. Dan disuruh si Titi ini buat ngegugurin. Tapi Titi bilang udah makan nanas, udah makan apa yang buat ngegugurin. Tapi bukannya malah keguguran, tapi malah janinnya tuh tetap kuat. Nah waktu dia melahirkan, itu bayinya tuh nggak nangis. Jadi dia tuh mikir kalau itu tuh mungkin udah mati gitu. Makanya dia langsung bungkus aja sama spray. Nah kita kan nggak tahu itu bayinya. Bukan berarti kalau nggak nangis itu kan berarti dia udah meninggal kan. Tapi kalau dilihat dari keadaannya sekarang, waktu habis dia lihat bayinya udah dibungkus sama spray, udah meninggal sih itu kan. Akhirnya Titi ini dipulangkan gitu. Dianya juga ya izin keluar. Akhirnya kita kasih pesangon buat dia pulang. Ya udah dinasehatin macam-macam sama si ibuku. Nah disinilah mulai ada kejadian-kejadian mistis di tempat kerja, di tempat catering itu. Jadi tuh sering pekerja-pekerja yang mau cuci-cuci kayak bahan-bahan yang mau dipakai gitu, tuh kita sering kayak dengerin ada suara bayi nangis,
Habis itu ada bau-bau wangi, bau melati gitu. Akhirnya waktu itu kita putusin buat melakukan semacam eh, doa-doa gitu, selamatan untuk arwahnya si bayi ini gitu-gitu. Jadi si bayi ini akhirnya tuh dimakamkan sama keluarga kita. Ya nggak jauh juga sih pemakamannya dari tempat kerja ya. Nah, selama kita bekerja ini yaitu seperti ada suara bayi yang nangis dan lain sebagainya. Bahkan ada salah satu anak keponakanku yang lagi main di sana, lagi main di tempat kerjaku karena mamanya kan emang juga kerja sama mamaku. Nah, dia itu sering cerita kalau tadi lagi main sama anak lain tadi kesini. Itu tadi dari kamar itu. Jadi dia tuh nunjuk kamar yang tempat Titi yang dulu pernah melahirkan itu. Padahal sebetulnya di sana nggak ada anak kecil gitu. Kita tanyain dong, emang anaknya kayak gimana ya, anak kecil gitu, masih bayi, apa masih berangkang gitu. Kita udah merinding kan ya. Ya makanya kita adain acara selamatan itu. Ya meskipun kadang kami masih diganggu sama suara-suara itu, tapi tetap aja sih kita berdoa supaya arwah dari bayi itu bisa tenang di sana. Itu ceritanya. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya.